Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Drakor. Cerita dimulai saat Okjung bertemu dengan para menteri dan mengatakan dua hal. Yang pertama, dia bukanlah anak Chu Sasok. Dan yang kedua, Ratu sudah berbohong saat mengatakan mimpinya kepada raja. Karena kenyataannya saat ini ia sedang mengandung anak raja. Semua orang terkejut. Partai Selatan tampak bersemangat. Okjung bertanya, apa mereka akan tetap ingin mengusirnya dari istana? Okjung membentak mereka, kenapa kalian tidak menjawabku? Menteri Min berusaha tenang dan menanyakan, apakah kehamilan ini sudah dikonfirmasi? Okjung menyindir Menteri Min. Jadi maksudmu, saya berbohong bahwa saya sedang mengandung? Okjung pun memanggil tabib istana. Tabib masuk. Okjung meminta tabib itu mengatakan kebenaran. Tabib itu mengkonfirmasi kehamilan Hibin. Saya sendiri yang mendengarkan detak jantung bayinya. Hibin telah mengandung anak yang mulia raja. Okjung sengaja meminta tabib itu mengatakannya sekali lagi. Menteri Min tidak bisa berbicara lagi. Mereka tidak mungkin mengusir Okjung yang sedang mengandung. Ratu Inhyun mendengar berita ini dan merasa Okjung sudah mempermainkannya. Ratu menemui Okjung. Ratu marah, apa yang kau lakukan? Bukankah aku dengan sungguh-sungguh memohon agar kau tidak membuat raja dalam posisi sulit, tapi kau malah mengumumkan kehamilanmu? Okjung bertanya, apa salahnya? Ratu berkata, seharusnya Okjung mengatakan itu kepada Ratu. Okjung menjawab, bagaimana saya mengumumkannya, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya berkata saya ingin mengatakan kebenaran dan saya ingin bertanya kepada mereka. Tapi saya tidak pernah berkata kalau saya akan mengumumkan kepergian saya dari istana. Dan Anda bertanya kepada saya seperti ini. Saya takut ini akan membuat Anda terlihat seperti cemburu. Karena rahim Anda begitu dingin, bahkan musim dingin yang beku, sehingga Anda tidak bisa mengandung. Ratu marah dan menampar Okjung. Ratu adalah rahasia negara, beraninya kau mengatakan ini di tempat umum? Ratu pun pergi. Hyunmu mengantar Jisoo masuk ke istana dan menemui raja yang sedang latihan memanah. Jisoo melihat-lihat istana. Tiba-tiba, Dayang Choi muncul membawa kue. Ia berdiri di depan Jisoo. Jisoo kaget, siapa kau? Dayang Choi menjawab, aku Choi. Jisoo mendengar suara orang lewat. Ia segera menarik Dayang Choi untuk bersembunyi. Raja dan Hibin jalan sambil bergandengan tangan. Keduanya tampak bahagia. Jisoo terkejut melihat Okjung, sementara Dayang Choi tidak melepaskan pandangannya dari raja. Ia tersenyum saat melihat raja. Setelah rombongan itu lewat, Dayang Choi mengatakan kalau Hibin sedang mengandung. Jisoo terkejut. Dayang Choi melanjutkan, apa yang kau lakukan di sini? Jisoo menjawab kalau ia hanya melihat-lihat. Dayang Choi tersenyum, sepertinya bukan seperti itu. Kau datang untuk mencuri. Aku tahu dari matamu, kau memiliki mata seperti mataku. Dayang Choi mengingat kata-kata Okjung saat mereka pertama bertemu. Dayang Choi mengambil riasan milik Okjung dan ketahuan. Lalu Okjung memberikan hiasan itu untuk Dayang Choi. Artinya kau tidak lagi mencuri. Tetapi kau tak boleh mengulanginya lagi. Dayang Choi tampak kagum dan ia berkata kalau ia ingin seperti Jang Okjung nanti. Sekarang Dayang Choi benar-benar ada di istana dan memandang raja dan Okjung dengan satu tekad.
Beberapa bulan kemudian, kandungan Jang Hibin sudah lumayan besar. Hibin pergi ke bagian kosmetik dan memilih warna lipstik. Semua dayang menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Akhirnya, Okjung memilih warna merah kamelia. Seorang dayang langsung lari dan mengabarkan ke dayang lainnya, warna hari ini adalah warna kamelia. Para dayang langsung mengenakan lipstik warna merah. Bahkan dayang Ratu Inhyun juga. Dayang Hong marah melihatnya. Tiba saatnya Hibin melahirkan. Prosesnya lumayan sulit dan lama. Siong menemui kakak Okjung yang sudah menjadi letnan. Dia memberitahu kalau Hibin akan melahirkan hari ini dan dia ingin ditemani oleh ibunya. Kakak Okjung terkejut dan langsung memanggil ibunya. Okjung berjuang keras. Dia berteriak memanggil ibunya. Raja gelisah. Raja pun langsung pergi untuk melihatnya sendiri. Sukjong mondar-mandir di depan tempat itu dan mendengar teriakan Okjung. Nyonya Yun diantar dengan menggunakan tandu sampai di istana. Ada seorang pejabat yang menahannya. Seorang pejabat tidak suka waktu mendengar Ibu Hibin masuk istana dengan menggunakan tandu, karena dia adalah seorang budak. Pejabat itu marah dan memerintahkan Nyonya Yun untuk ditarik keluar dari tandu. Nyonya Yun protes, "Saya tidak punya banyak waktu. Saya harus menemani Hibin." Pejabat itu tidak peduli. Beraninya seorang budak naik ke atas tandu. Ini adalah suatu kejahatan. Nyonya Yun berdiri dan memohon kalau dia datang atas perintah raja. Pejabat itu tidak percaya. Mereka mendorong Ibu Okjung dan membakar tandu. Siong kebetulan keluar karena ingin menunggu Nyonya Yun. Ia terkejut dengan sikap mereka. Siong memberitahu raja apa yang terjadi di depan istana. Raja keluar dan melihat sendiri apa yang terjadi. Ia marah dan membentak mereka. Pejabat itu membungkuk dan menjelaskan kalau orang rendahan tidak boleh naik tandu ke istana. Raja marah dan meminta agar pejabat itu dicopot dari jabatannya. Raja membantu Nyonya Yun berdiri dan langsung mengantarkan ke tempat Hibin. Okjung masih berjuang dan memanggil ibunya. Perawat istana berusaha memberikan semangat. Nyonya Yun masuk dan bergegas memegang tangan putrinya. "Ibu di sini, ayo berusahalah sedikit lagi." Okjung seperti mendapat kekuatan baru saat melihat ibunya. Ia berjuang dan akhirnya terdengar tangis bayi. Pangeran Liyun lahir. Raja terkejut dan lega saat mendengar tangisan bayinya. Perawat istana keluar dengan wajah cerah. Raja langsung bertanya apakah Hibin baik-baik saja. Perawat itu membenarkan dan mempersilahkan masuk Yang Mulia Raja. Dayang Hong lari dan melapor pada Ratu dan Menteri Min. Bayinya sudah lahir. Menteri Min langsung bertanya jenis kelaminnya. Okjung tersenyum lega. Ia berbaring di samping putranya. Raja langsung duduk dan melihat putranya. Okjung tersenyum. "Selamat Yang Mulia, dia seorang pangeran." Sukjong memeluk Okjung erat-erat. Raja menggendong Pangeran Liyun. Dia memanggilnya putra mahkota. Okjung terkejut. Nyonya Yun juga tidak percaya. Okjung bertanya, "Apa Yang Mulia berkata putra mahkota?" Sukjong membenarkan, "Karena ini adalah putra sulungku, tentu saja dia adalah putra mahkota." Okjung menangis. Ratu Inhyun ada di luar kamar dan mendengar percakapan mereka. Ratu langsung menangis dan tangannya gemetaran. Paginya, para menteri mengucapkan selamat. Raja berterima kasih. Ia senang akhirnya menjadi seorang ayah. Sukjong mengumumkan beberapa keputusan mengenai putranya.
Dia memberi gelar putranya Huiso dan namanya adalah Hyun. Semua menteri mengucapkan selamat. Tiba-tiba, Sukjong merasakan sakit di dadanya. Semua menteri terlihat terkejut. Yang mulia, apa Anda merasa tidak enak badan? Raja hanya menggelengkan kepala. Jung sedang menimang anaknya dan bahagia. Ratu datang menjenguk Okjung. Ratu mengucapkan selamat atas kelahiran pangeran. Ratu ingin melihat Hyun. Okjung mengizinkannya. Ratu Inhyun menimang Wonja dan langsung tampak menyayanginya. Ratu tersenyum melihat Hyun. Tiba-tiba Okjung merasa gelisah dan tidak aman. Ia langsung merebut anaknya begitu saja dari tangan Ratu. Ratu terkejut. Apa yang kau lakukan? Okjung berkata, ia sedikit kelelahan dan ingin Ratu pergi dulu. Inhyun mengerti dan minta Okjung untuk istirahat. Malamnya, Sukjong memanggil tabib istana. Tabib itu memeriksa raja dan mengatakan kalau yang mulia raja mewarisi penyakit yang sama seperti mendiang raja. Tabib menyarankan agar raja bisa menenangkan pikirannya. Jika yang mulia emosi, penyakitnya tidak akan terkendali. Pangeran Dongpyung datang. Raja meminta tabib untuk pergi dulu. Raja bercerita kepada Pangeran Dongpyung kalau ia ingin mengangkat Hyun ke tahta. Tapi jika Sukjong meninggalkan tahta untuk Hyun, padahal posisinya masih belum pasti, ini akan membuat Hyun menderita. Pangeran Dongpyung bertanya apa rencana raja. Raja berkata bahwa putra dari selir harus mengubah kelas ibunya. Hanya ada satu cara untuk membuat Wonja menjadi putra mahkota. Pangeran Dongpyung gemetaran dan cawan teh di tangannya hampir jatuh. Sukjong dengan tegas berkata, ganti ratunya, hanya itu satu-satunya cara. Pangeran Dongpyung merasa cemas. Raja tersenyum. Apa paman pikir mereka akan mencoba menggulingkanku? Itu bukan hal yang bisa dilakukan para menteri. Aku juga bisa melakukannya. Pangeran Dongpyung makin pucat. Paginya, Sukjong menghadiri pertemuan dengan para menteri. Dia menunjuk Pangeran Hyun sebagai putra mahkota. Semua menteri syok. Menteri Min langsung berbicara. Yang mulia, ini terlalu cepat untuk menunjuk seorang pangeran yang dilahirkan oleh selir sebagai putra mahkota. Padahal yang mulia masih hidup dan sehat. Tolong pertimbangkan. Sukjong menentangnya. Kalau aku melaksanakan rencanaku, apa yang akan kalian lakukan? Menteri Min menjawab, Yang mulia, apa Anda harus melakukan hal sejauh ini hanya untuk menyingkirkan Partai Barat dari istana? Hanya demi memberi tahta kepada putra seorang selir kelas rendahan? Sukjong kelihatan murka. Ia ingin membantah Menteri Min. Tiba-tiba ia menekan dadanya dan seperti menahan sakit. Menteri Min terkejut. Sukjong melihat ke arahnya dengan pandangan benci. Lalu ia pingsan di depan para menteri. Para menteri dan Kasim berusaha menyadarkan raja. Hyunmu masuk dan berteriak, cepat panggilkan tabib istana. Suasana menjadi panik dan tegang. Inhyun lari ke kediaman raja. Okjung juga panik saat mendengar raja pingsan. Okjung bergegas ke kediaman raja. Okjung bergegas ke kediaman raja dengan membawa Pangeran Hyun. Ratu bertemu Okjung dan melarangnya masuk. Okjung terkejut. Yang mulia Ratu, bagaimana Anda bisa melakukan itu? Saya adalah ibu Wonja dan selir raja. Ratu tetap melarangnya. Lagi pula, ibu Wonja adalah aku, bukan kau.
Apa kau tidak ingat janji yang sudah kau ucapkan di depan Ibu Suri waktu itu? Lagi pula, ini adalah tradisi istana. Ratu memberi perintah kepada Hyunmu, jangan biarkan seorang pun masuk. Hyunmu terpaksa mengiyakan. Ratu memanggil Hibin ke kamarnya. Ratu mengeluarkan pisau perak milik mendiang Ibu Suri dan membuat Okjung mengingat akan janji yang telah dibuatnya. Ratu berkata, sekarang adalah waktunya untuk memenuhi janjimu kepada mendiang Ibu Suri. Jadi aku harus mendapatkan anakmu. Ratu meminta Dayang Hong mengambil Pangeran Liyun. Okjung panik dan membungkuk di depan Ratu. Okjung menangis gemetaran. Ratu berkata, sepertinya jalan hidup Okjung sudah ditentukan. Kau boleh pergi. Okjung berjalan keluar dari kediaman Ratu. Ia janji tidak akan melupakan tragedi yang terjadi hari ini. Jika Yang Mulia sadar lagi nanti, saya pasti akan mendapatkan putra saya kembali. Setelah itu, saya akan menghancurkan hati Anda seperti apa yang sudah Anda lakukan kepada saya sekarang, dan mengusir Anda keluar dari istana. Okjung melihat Pangeran Liyun dibawa Dayang Hong untuk diserahkan kepada Ratu. Okjung langsung merebut Liyun dari tangan Dayang Hong. Kau tidak bisa melakukan ini. Dayang Hong mengatakan, Hibin, kau harus menyerahkan pangeran kepada saya. Okjung marah. Dayang Hong berusaha merebut Liyun. Ratu Inhyun berjalan keluar. Apa kau akan melanggar janjimu? Ratu Inhyun jalan mendekat bersama para dayang. Okjung kelihatan ketakutan.